kita ya, sekarang itu dia bersifat sederhana. Di dalam kesederhanaannya itu berkembang berbagai praktek intoleran misalnya ya, dan di sisi lain pemerintah itu melihatnya dari aspek politik semata-mata ya, yang berkaitan dengan kekuasaan, dan ekonomi itu dikira bisa menjadi satu-satunya jalan untuk membawa kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan material itu dia tidak cukup dalam pendekatan budaya itu ya. Karena itu ada kata-kata moral dan material, ya, lahir dan batin. Nah sekarang pertanyaan-pertanyaan Anda itu harus Anda arahkan kepada penilaian kita sampai sekarang ini sedang terjadi apa di negara kita. Ini saya ambil contoh kan, setiap hari ada kerusuhan. Nah, kemarin ada meninggal dunia 125 orang di Malang ya. Ada orang-orang di jalanan saling bunuh, menganiaya lantaran hal-hal kecil ya. Ada pertumpahan darah terus-menerus terjadi di Papua. Sementara pemerintah mengatakan dia saudara kita, jangan Anda perlakukan tidak baik. Dia ada jadi kontradiktif. Ungkapan tersebut, tapi dia tidak melakukan dialog. Ya, itu berarti ada sesuatu yang sesungguhnya agak gelap, ya, samar-samar dilihat, ya. Itu bagaimana arah tujuan satu bangsa ke depan itu bisa Anda lihat dari praktek yang saya maksud itu kan. Jadi ya, itu saya selalu mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah kompleks, puncak dari semua gagasan yang unggul, pikiran-pikiran dan nilai-nilai ya. Itu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang suci, mana yang tidak suci, itu lebih banyak mendominasi pikiran rakyat itu, maka baru kita katakan dia berkebudayaan tinggi ya. Kalau tiap hari Anda melihat percekcokan, saling hujat, dan itu Anda biarkan saja, itu berarti sedang terjadi masalah besar dalam bangsa itu. Kira-kira seperti itu ya. Artinya ini percikan-percikan kecil yang membangun semacam pertikaian di masyarakat itu apa bagian dari lemahnya kebudayaan kita? Ya, karena kebudayaan itu ada mekanisme kontrol ya, yang disebut kebudayaan itu ada mekanisme kontrol. Ada nilai yang mengontrol manusia itu, ini baik, ini tidak baik. Nah kalau lebih dominan tidak baiknya, ya, dia tidak bisa dikatakan kebudayaan bangsa itu sedang maju ya. Sekarang Anda bisa lihat ya di medsos, bukan saja di medsos, di apa saja, orang begitu gampang menghujat orang dan sebagainya. Ini buruk sekali ya. Dia tidak dibimbing oleh nilai-nilai yang seharusnya dianut oleh bangsa itu. Karena itu terjadi hal-hal seperti ini. Karena itu selalu saya mengatakan ukuran kemajuan sebuah bangsa itu tidak bisa Anda ukur dengan panjangnya jalan tol yang Anda bangun, tingginya gedung-gedung yang Anda bangun, ya, jembatan-jembatan. Itu hanya aspek ekonomi ya. Tetapi apa yang terjadi dalam bangsa itu ya, kenapa Anda menghalalkan hutang atau besar hutang Anda dan menghalalkan atau membiarkan korupsi merajalela, itu yang kalau dari segi budaya kan. Ya, apakah Anda memang betul memberantas korupsi atau hanya Anda untuk retorika politik atau untuk bermain-main dengan kedudukan politik? Nah, ini yang dibahas kalau budayawan itu ya. Anda tidak bisa ada KPK, Anda memuja-muja hebat. Tapi kalau banyak orang KPK itu juga korupsi ya,
banyak orang-orang yang dikejar oleh KPK itu juga adalah bagian dari taktik politik. Misal contoh ya, saya beri contoh. Lukas NMB itu terus-menerus menjadi berita dan terus-menerus dikejar oleh KPK. Ini contoh saja ya, contoh kecil. Kalau saya jadi KPK itu saya serahkan pada kejaksaan di sana yang dekat ya, karena dia itu kurang sehat misalnya ya. Tapi kalau dari segi politik saya akan terkenal kalau saya terus mengejar orang ini misalnya dia. Ini cara kita melihat. Kalau saya orang tulus sebagai pimpinan KPK, saya katakan jaksa coba uruskan sana si Lukas NMB itu ya, karena dia sakit atau macam-macam ya. Yang saya kejar itu seperti Karim Masihu ya, yang memang dia sembunyi. Kalau si Lukas NMB itu kan dia ada ya, tinggal tunggu dia sembuh. Tapi kalau hendak saya blow up ini saya tidak terkenal misalnya ya. Nah ini cara-cara berpikir politis ya, bukan sungguh-sungguh kita memberantas korupsi. Itu contoh-contoh maksudnya ya. Jadi seperti itu. Kalau ada misalnya kesan selama ini kan kita dengar bahwa kebudayaan Indonesia itu, tanah air kita itu begitu tinggi kan. Ada jargon gitu yang selalu kita dengar kan. Nah, tapi di aspek lain kita lihat memang ada kecenderungan kita terkotak-kotak kan di masyarakat. Iya, itu maksudnya itu adalah bangunan ya. Di masa lalu itu kita membangun candi-candi, mungkin itu maksudnya ya. Di masa lalu betul kebudayaan tinggi, tetapi betul ada benarnya di masa lalu, bukan sekarang ya. Misalnya Islam masuk ke sini dibawa oleh pedagang Arab, tidak ada perang ya. Dengan sukarela orang memeluk agama Islam. Ya, dia orang Hindu, orang Buddha tapi dia terima Islam. Itu kebudayaan tinggi maksudnya dia. Di masa lalu betul kebudayaan tinggi. Tapi ada beda kalau Belanda datang ke sini membawa agama lain lalu menjajah dan dengan kekerasan, dengan perang, itu ada beda kan? Tapi toh tetap saja bisa diterima di Indonesia agama itu. Betul artinya di masa lalu betul kebudayaan kita tinggi ya. Tapi sekarang perbedaan mazhab saja terjadi pertikaian, perang dan sebagainya, itu berarti turun ya. Turun derajat kebudayaan kita sekarang, bukan tinggi lagi, rendah. Itu cara kalau membandingkan sederhana saja ya. Artinya kebudayaan itu menghindari konflik sebenarnya. Iya kan, karena dia telah menemukan nilai tentang solidaritas, tentang kemanusiaan. Ya, dia datang agama dan baik ya kita anut ya, dan tidak ada pertikaian, tidak ada perang agama di masa lalu. Ya, jadi sekarang kok ada perang di dalam agama saja perang, kan mundur artinya. Dari segi budaya itu mundur. Nah, fenomena semacam ini kira-kira apa pemicunya? Nah, ini memang perlu telaah yang lebih kritis, tetapi menurut saya karena ada kaitannya dengan politik kekuasaan yang terlalu besar sekarang yang disebut oligarki ya. Itu instrumen politik di satu negara itu yang biarpun sudah diakui di dunia tentang adanya pembagian tugas antara eksekutif, legislatif, yudikatif, tetapi kalau sekarang lebih mendekati pada kelompok ini bersatu ya, jadi seperti tidak ada pemisahan ya. Ini menyebabkan lebih sulit saling mengontrol ya. Karena yang tukang kontrol itu dia sama-sama dengan orang yang dikontrol. Jadi ini lebih sulit sekarang dibanding di masa-masa yang sebelumnya atau di negara lain. Tidak usah kita sebut di pemerintahan yang terdahulu ya, negara lain ya gitu. Kira-kira seperti itu lah. Namun akhirnya untuk kita mengembalikan kembali kedikjayaan kebudayaan kita di masa lalu ke sekarang tuh apa yang harus diperbuat sebenarnya? Sebenarnya usaha-usaha pemerintah itu dia ada ya, ada usaha-usaha pemerintah, tapi dia tidak serius, dan yang melakukannya itu adalah pelaku ya. Misalnya yang ditunjuk
menjadi kepala BPIP ya, atau tim pengarahnya dan sebagainya. Ukuran-ukuran itu tidak ada ya, atau berbagai ya seperti kejadian sekarang kan, siapa mengontrol DPR, siapa mengontrol hakim dan jaksa. Memang dia buat lembaga namanya misalnya mengontrol polisi, Kompolnas ya, komisi kejaksaan, komisi itu, komisi ini, tetapi dari satu grup ini ya, orangnya itu saja dari kelompoknya. Jadi kontrol rakyat yang independen itu semakin lemah sekarang ya. Dahulu waktu pemilihan KPK di awal-awal itu tim panselnya itu dari gerakan independen. Sekarang tidak bisa ya, mereka sendiri membentuk lembaga yang memilih mereka sendiri. Nah, ini juga bagian dari pergeseran ya, dari waktu kita baru reformasi awal tahun 98 itu bagus sekali ya. Misalnya zaman Pak Presiden kita yang ketiga, Pak Habibie, itu hanya 19 bulan sudah jadi presiden ya. Ada 72 undang-undang yang diciptakan ya untuk tentang reformasi, tentang otonomi dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan dia berubah ya, mundur. Ya, apa sebabnya? Karena orang yang berkuasa di masa lalu sebenarnya masih bercokol di instrumen politik kita ya, di partai. Dia hanya tinggal pindah partai saja, orangnya itu saja ya. Misalnya dulu ada 3 partai, PDI, P3, Golkar ya. Tetapi ada partai-partai baru sebenarnya dari 3 ini. Ya misalnya P3 itu nanti pecah, ada PKB, ada PAN, ada macam-macam itu ya. Berarti orangnya satu. Golkar nanti ada pecah, ada jadi Nasdem, ada jadi Gerindra, ada jadi apa. Tapi orang satu. Demikian pula PDI gitu ya. Nanti ada jadi PSI, jadi Perindo, jadi apa. Tapi sebenarnya dari 3 kelompok ini kan, dia datang dari 3 kelompok ini. Jadi pikiran dari sumber 3 itu sebenarnya kembali. Sekarang ini kembali dia itu hanya dia pecah-pecah ini yang menjadi lebih banyak, dari yang 3 itu menjadi lebih banyak, itu menjadi lebih ruwet jadinya ya. Seperti ruwetnya itu yang dulu 3 menjadi berpuluh-puluh, sekarang 30-40 partai. Nah, kelompok-kelompok ini memperluas dari pikiran 3 itu menjadi lebih lebar. Sekarang dia menjadi lebih ruwet. Jadi kalau pertanyaan Anda bagaimana itu, ya itu jawabannya sekarang menjadi lebih ruwet ya. Jawaban saya seperti ini ya. Kalau kita lihat fase-fase pemerintahan ya, dari zamannya Soekarno, Soeharto sampai sekarang ini kan, pembangunan kebudayaan yang terbaik itu di pemerintahan mana? Kalau saya harus mengatakan di zaman Soekarno. Ya. Sebabnya? Ya karena Soekarno menanamkan kepercayaan diri bangsa Indonesia dan kata-kata berdiri di kaki sendiri, di atas kaki sendiri ya. Walaupun pada waktu itu dia ditentang, tetapi jelas. Misalnya dia melarang di Indonesia, jangan kamu hai bangsa Indonesia nyanyi ngik-nguk ya. Itu artinya itu ada musik-musik barat pada waktu itu sedang berkembang nyanyi jenis-jenis nyanyi tidak bisa dimengerti lah kan. Iya, pokoknya itu ada terus celana lebih besar, kakinya di bawah, itu cadbray dan sebagainya itu ya. Itu pokoknya itu jenis-jenis pakaian atau jenis-jenis seni budaya yang datang dari barat lalu dijadikan kesenangan bagi generasi di Indonesia. Soekarno itu mengatakan jangan ya, kamu punya kebudayaan. Itu berarti dia punya pikiran bangsa saya itu waktu itu ya. Tapi setelah itu oh tidak, kita terbuka bebas seperti itu. Jadi ini perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Kalau sekarang di pemerintahan Jokowi, kalau dia sekarang banyak dia menggunakan pakaian tradisional segala macamnya itu. Itu usaha bersifat simbolik ya, bersifat simbolik dan mungkin menuju kepada industri ekonomi. Apa maksudnya? Mungkin dengan cara orang berpakaian ini orang bisa membeli kerajinan di Jawa atau Melangkon atau di Bali itu sapu atau di tenunan kembang kerang ya. Itu pendekatannya ekonomi, bukan pendekatan kultur ya. Kalau pendekatan budaya itu pikirannya ya. Jadi itu dangkal Mas ya. Itu tidak apa-apa, pakai saja, itu baik untuk kerajinan rakyat tersebut. Jadi potensi kita sekarang untuk membangun kembali kebudayaan secara lebih bagus itu di mana? Harus dimulai dari mana sekarang? Itu ya kalau menurut saya ya para pemimpin ini dia mengerti nggak yang kita bahas ini ya? Kalau dia tidak mengerti, tetap saja dia tidak mengerti ya. Ekonomi ya betul harus ekonomi dibangun ya, tapi pikiran ya, makanya itu kan saya selalu kritik itu ya. Kenapa dia menyesalkan subsidi ya, contohnya itu ya, dia mengatakan kalau ada subsidi itu negara rugi, itu sudah keliru kata-kata itu ya. Kalau Anda subsidi, siapa yang Anda subsidi? Kan bangsa Anda ya. Kalau Anda mengatakan hebat ekonomi Indonesia dibanding dengan negeri luar, kita bisa mengendalikan inflasi. Kenapa? Karena Anda memberikan subsidi. Itu kenapa dia menyesali? Nah, itu artinya ekonomi Indonesia itu harus dibangun oleh pikiran bangsa Indonesia, ya. Itu dari segi ekonomi ya. Tapi kalau kita mau membandingkan dengan negara lain ya, pembangunan kebudayaan yang bagus itu di negara mana kira-kira? Kalau Indonesia kan plural, kalau di Timur Tengah mungkin ada kebudayaan Islam namanya kan satu gitu kan. Tapi di Indonesia untuk membangun kebudayaan Islam kan sulit kan? Nah, karena gitu. Ini bukan harus membangun kebudayaan Islam, bukan itu ya maksudnya ya. Kebudayaan itu dia berbeda. Itu walaupun dalam ilmu kebudayaan, ilmu sosial, agama itu termasuk kebudayaan ya. Nah, justru itu adalah bagian yang sangat penting bagi penguasa di Indonesia. Dia harus menyadari pluralisme yang luar biasa di Indonesia ya, dan dia tidak main-main menjadi kepala negara di Indonesia ini ya. Itu yang paling penting. Ini Indonesia ini lebih sulit dari negara manapun di dunia ini ya, karena banyaknya etnis, banyaknya bahasa, banyaknya seni, banyaknya budaya. Ini lebih sulit. Karena itu seorang pemimpin Indonesia, dia orang luar biasa, tidak sembarangan orang ya. Sebenarnya seperti itu ya, tapi ya bukan kita yang menentukan kan, pikiran kita sebagai dari segi kebudayaan maksudnya ya. Jadi modal untuk memimpin Indonesia itu apa kira-kira kalau kita sehingga bisa membangun kebudayaan secara bagus? Selain dari modal pengalaman, mungkin ada perlu modal-modal yang lain yang menjadi nilai-nilai kebudayaan itu sendiri untuk diterapkan dalam pembangunan ke depan. Yang memang kalau kita kan dari segi penekanan kita dari segi budaya ya, itu model yang dilakukan oleh Anies itu dia sudah benar ya. Dia tidak melakukan terlalu keras, melakukan perubahan-perubahan, tapi dia mengikuti ya. Ini luar biasa loh. Anies itu dia seorang budayawan kalau saya lihat caranya membangun ya. Itu ambil contoh kecil saja ya. Dia bangun trotoar untuk apa? Untuk orang jalan ya. Karena banyak orang jalan ya. Dia bangun jalan sepeda karena dia tahu sebagian rakyat Indonesia tidak selalu punya mobil. Itu cara pendekatan Anies itu budaya itu ya. Kalau kepala daerah yang lain itu ngikutin itu ya, itu bagus sekali ya. Makanya seperti saya membangun, tidak ada yang saya rusak.
yang sudah ada itu, yang sudah dibangun oleh pejabat lama itu jangan dirusak ya, karena merugikan negara, merusak itu merugikan negara ya. Nah, itu juga cara berpikir kita ya. Ya kasihan, jangan dirusak. Nah, bagaimana memanfaatkan yang sudah dibangun ya? Itu misalnya itu kan dibangun oleh bupati lama itu kios-kios di atas danau di Jenggit ya. Tidak dipakai, saya pakai. Ya, ini ada juga dibangun tempat orang dagang jagung bakar ini sekian puluh tahun tidak dipakai, begitu saja di bupati saya pakai. Ya, itu budaya ya. Kalau Anda membiarkan dia mubazir, Anda tidak mengerti budaya. Anda mubazir, Anda membuang uang negara. Nah, itu dapat pakai. Coba sekarang masalahnya pada sistem politik untuk memilih seseorang itu kan tergantung dari partai gitu kan. Ya itu satu instrumen politik saja ya. Karena itu banyak di satu negara yang berbudaya itu sedikit yang menggunakan haknya ya. 50% sudah banyak itu. Tapi kalau di Indonesia itu sampai 70-80% itu ya memang itu keadaan satu bangsa ya. Kalau di negara yang sudah maju kebudayaannya, dia tidak percaya pada calon itu, dia tidak gunakan hak pilihnya. Ya untuk apa saya pilih itu, semua calon ini tidak saya senang katanya. Nah seperti itu. Tapi ketika orang-orang bisa disogok dengan uang 100-200 ribu, Anda harus pilih si ini, lalu dia mau, inilah yang disebut krisis ya. Merusak. Bahwa bangsa itu sedang mengalami krisis. Dia tidak punya pikiran tentang kebaikan, tetapi dia hanya butuh dengan uang 100-200. Inilah krisis itu sebenarnya.